Selamat malam pendengar GCB sekalian. Kita kembali pada segmen talk show di setiap hari Rabu malam jam 8. Kali ini kita ditemani oleh 3 bintang tamu nih. Ada 2 wanita dan 1 pria. Saya kenalkan satu persatu. Selamat malam Bu Lisa, apa kabar? Selamat malam. Wah, baik. Gimana Bu Ucu kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Dan satu yang sudah sering bersama kita itu Pak Hendra. Gimana kabarnya Pak Hendra? Baik, luar biasa. Iya, kita ketemu lagi. Topiknya masih sama, yaitu seputar penyembahan. Jadi kalau waktu itu kan Pak Hendra udah sempat bicara banyak ya tentang penyembahan. Sekarang kita bisa dengar nih dari Bu Lisa dan dari Bu Ucu gimana nih pengalamannya. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tanya dulu nih, gimana caranya Bu Lisa itu bisa ketemu Bu Ucu? Ada yang mau jawab duluan nggak? Siapa? Terserah, bebas. Ketemu. Bisa kenalan, maksudnya itu bisa kenalan tuh gimana? Di GWG ya Bu? Lewat GWG. Lewat GWG. Setiap Nah, oke, kalau gitu saya boleh nanya sama Bu Lisa dulu deh. Bu Lisa tahu GWG dari mana? waktu GWG ini didirikan, pertama-tama saya dihubungin oleh Q. Kebetulan kita memang satu gereja. Nah, dia bilang kan masa pandemi awal Maret itu loh. Jadi udah mulai gereja juga udah terbatas. Yeah. Kita biasanya saya doa pagi ke gereja. Ini RN kan udah nggak ada, jadi diajak lah oleh Pak Edi ini, bilang mau nggak kita pagi Zoom yuk, doa pagi. Ya mungkin waktu itu cuma 3-4 orang sih ya Pak Hendra ya. Oke. Nah dari situ ya mulai bergabungnya dari situ sampai sekarang. Oke. Kalau Bu Ucu gimana ceritanya bisa tahu GWG? Iya, sama dengan Bu Lisa, Pak. Jadi dulu sebelum pandemi kan kita ada doa pagi di gereja. Saya di Cirebon, Pak. Oke. Itu luar biasanya Tuhan Yesus yang mempertemukan kita. Betul. Jadi biasa dulu kita doa pagi ada di gereja seminggu 3 kali. Nah pas ada pandemi terus kan nggak boleh ada kegiatan. Iya. Nah di situ kosong loh. Itu kan mulai dari Maret. Nah itu tuh kosong, maksudnya nggak ada itu. Nah terus teman saya, teman baik saya, Ibu Sinta tuh, Pak Mario ngajak saya ikut yuk gabung gitu. Kebetulan saya juga udah kenal Pak Hendra sebelumnya, karena Pak Hendra tuh suka bimbing anak-anak kami di Cirebon gitu, persekutuan gitu. Jadi pas saya tahu lah Pak Hendra orang yang takut sama Tuhan, jadi oke deh join gitu. Nah begitu saya join pertama, saya langsung aduh ini Tuhan ketemu gitu loh. Kan sudah lama nggak bersekutu bareng gitu. Iya. Iya, cara ya Zoom gitu kan. Gitu Pak. Iya, oke. Ketemu. Ya. Bu Ucu kan di Cirebon, Bu Lisa di Jakarta. Iya. Ya di Jakarta. Pak Hendra kan di Jakarta. Pak Hendra kok bisa main-main sampai Cirebon? Gimana ceritanya tuh, Pak? Saya di Tangerang, Pak. Enggak, tadi kan Bu Ucu bilang ya apa sama anak. Itu gimana ceritanya? Bapak ke Cirebon atau gimana itu? Dia kenal dari teman saya, namanya Sinta. Teman SMA. Jadi saya ajak mereka dulu untuk join di GWG. Oke. Mereka merasa terberkati, lalu mereka ngajak-ngajak teman-teman yang lain. Salah satunya itu Bu Ucu. Oke. Cirebon. Jadi yang dibilang suka apa anaknya Bu ya? Anak-anak yang di Iya, dulu anak-anak itu online juga maksudnya atau Pak Hendra ke Cirebon? Pak Hendra ke Cirebon waktu itu. Oh. Jadi ada persekutuan gitu, anak-anak waktu masih SMA gitu Pak. Oke. Jadi yang Pak Hendra ke Cirebon itu zaman SMA. Sebelum ada GWG. Sebelum ada GWG. Oke. Iya, Belum. Oke. Pandemi, nah, Pak. GWG itu kan setahu saya acaranya pagi ya. Pagi banget malah kalau untuk ukurannya orang kota tuh kepagian sih sebenarnya jam 5 ya. Nah, saya pengen tahu nih, kok bisa sih bangun tiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 7? Kenapa tuh bisa begitu tuh? Mungkin dari Bu Ucu deh, gimana tuh? Kok bisa sih jam 5 gitu kan? Padahal itu kan bukan waktu yang boleh bilang normal untuk orang kota bangun ya. Iya. Gimana tuh? Iya, dulu yang Bu Ucu masih 4:30 Bro. Masih 4:30 Pak. Nah, lebih parah. Ada 10 orang kalau nggak salah itu mulai GWG mulai ada tuh di bulan berapa ya Pak? Bulan 4 atau bulan 3? Enggak, mulainya sih di bulan 3, tapi mulai terisi orangnya itu di bulan 4 lah. Bulan 4, bulan 5.
Nah, saya masuk di bulan Juni kalau nggak salah. Jadi sekitar ada 10-15 orang gitu. Nah, kenapa saya maksudnya akhirnya bisa bangun? Karena saya menemukan apa yang selama ini hilang gitu loh. Bahan bersama-sama gitu. Berarti formatnya Ibu sesuai ya, format acaranya ngeklik banget gitu ya. Iya. Karena dulu di gereja tuh ada waktu itu masih. Oke. Kalau Bu Lisa gimana ceritanya? Emang? Ya hampir sama ya, karena kita udah di gereja doa pagi sih ya, dulunya udah malam 4:45 mulai punya. Jadi ya nggak masalah sih ya. Tetap aja memang bangun pagi segitu. Oke. Karena memang luar biasa ya. Diperhatikan kan bikin acara pagi jam 5 sampai jam 7 dan konsisten sekitar 30 orang itu kan nggak mudah tuh sebenarnya. Pasti ada yang menggerakkan orang-orang gitu ya. Nah, saya yakin masih banyak cerita lain yang sangat menyemangati teman-teman. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita break, kita dengar lagu yang satu ini dulu ya. Oke, kita pura-pura break. Ya. Berarti abis ini langsung ke penyembahan ya Pak Hendra, atau Pak Hendra ada yang mau di-sharing dulu sebelum masuk ke pengalaman penyembahannya? Sharing maksudnya gimana? Ya mau langsung ditanyain penyembahan seperti apa formatnya atau gimana? Boleh. Jadi yang GWG itu ngejalaninnya gimana sih gitu? Pertamanya doa, habis itu masuk penyembahan gitu kan? Ya. Mungkin nanti saya nanya ke Pak Hendra ya, format acaranya seperti apa sih gitu ya. Nanti pas ada penyembahannya kita langsung tekanin di penyembahannya habis itu. Oke. Kalau dari Bu Lisa, Bu Ucu ada yang mau dibahas topiknya? Ada yang mau di-emphasize misalkan? Mungkin dari masukan dari saya ya, apa yang dirasakan setiap jemaat ya yang datang bergabung di komunitas GWGW setelah ikut penyembahan. Itu saya ada sedikit testimoni dari saya bagaimana suasana hadirat Tuhan walaupun tidak di gereja, hanya dibatasi sekitar Zoom gitu doang, tanpa bisa bersentuhan, tanpa bisa dengar musiknya secara real gitu, hanya ya Pak Hendra sendiri gitu yang main, tapi sangat, jadi saya pribadi ini saya bisa ceritakan bagaimana penyembahan tulus dari hati-hati orang yang menyembah, tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu loh. Oke. Nggak harus asal sistemnya bagus, nggak juga gitu, tapi sangat tersentuh, membuat kita tuh sesuatu yang sungguh diberkati lah. Iya. Oke. Kalau Bu Ucu ada yang mau ditekankan untuk kita bahas? Banyak. Iya. Nanti ngalir aja lah Pak, nanya apa. Bisa sih dia semua Pak. Iya benar. Kita jadi lebih ringan tugasnya Pak kalau kayak gitu. Jangan. Ambil ladang orang lain. Oke. Kita mulai lagi ya. Berarti ini saya ke Pak Hendra dulu. Pak Hendra jelasin sekilas, berputar ke Bu Lisa sama Bu Ucu ya. Nah, pas Pastor Kong datang. Shalom Pastor. Halo Pastor Kong. Shalom. Ya. Saya masuk salah link. Kok nggak ada orang saya juga. Link yang mana Pastor? Silakan, go ahead. Pastor Kong udah kenal kan Bu? Kalau Bu Ucu, Bu. Oh ya, oke. Nggak usah ada perkenalan lagi ya. Berarti ntar sebelumnya pas kita mulai sesi kedua, saya kenalin Pastor Kong dulu ya. Maksudnya udah datang. Kan tadi Pastor Kong nggak. Kita lagi pura-pura break nih Pastor Kong. Jadi nanti setelah 5-10 menit kita akan break. Terus kita ngobrol sebentar, topik berikutnya terus kita mulai lagi gitu ya. Oke. Ya kita mulai lagi ya. Saya silent ya. Ya nggak apa-apa Pastor, dibuka aja. Kita mulai lagi ya. 3, 2, 1. Ya, selamat datang kembali di segmen talk show setiap Rabu malam di GCP Radio. Saat ini kita kedatangan tamu tambahan. Ayo, Pastor Kong. Pastor Kong, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya, baik, terima kasih tuh. Pastor Kong ini gembalanya GCP Bellagio ya. Yang kali ini akan menemani kita untuk ngobrol-ngobrol. Ya, kita lanjut dengan topik yang tadi masih seputar penyembahan. Saya mau ke Pak Hendra dulu nih. Pak Hendra, yang biasa dilakukan itu setiap jam 5 pagi sampai jam 7 tuh apa sih Pak format acaranya itu Pak? Bisa di-share nggak ke kita? Iya.
Jadi pertama-tamanya pasti kita doa dulu, ya kan? Di mana-mana kegiatan rohani itu harus dibuka dengan doa, ya kan? Nah, habis dari doa itu kita masuk ke penyembahan, ya kan? Normalinya itu kita penyembahan agak lebih lama, memang ini fokusnya di penyembahan seperti itu ya pertamanya. Jadi 40 menit kita menyembah Tuhan. Oke. Ya kan? Yang pertama awal-awalnya saya pusing juga itu milih lagunya. Saya milih lagu udah kemarin dinyanyiin, sekarang apa lagi gitu ya. Itu pusing gitu milih lagunya, karena kan dulu saya masih belum pengalaman, jadi saya siapin selalu 6 lagu ya. Walaupun yang kepakai 5 saya tetap mesti siapin. Oke. Kadang-kadang tuh lagunya ternyata ada yang pendek gitu loh. Iya. Lari ke lagu yang ke-6 itu cukup gitu. Cuman saya ingat banget ada satu peserta bilang, "Pak, jangan cepet-cepet ganti lagunya." Baru saya kurangin tuh jadi 5 ya. Oke. Nah, terus sudah itu tadinya kita cuman penyembahan, lalu kita renungan, sifatnya renungan gitu loh. Hanya 20 menit berarti kan, karena saya targetnya waktu itu 1 jam saja kan. Di internet tuh nggak bisa terlalu lama, jadi 20 menit itu kita renungan. Nah, renungan itu saya sebutnya tuh sharing firman lah gitu ya. Jadi 20 menit itu gonta-ganti dari satu peserta ke peserta lain, ya kan? Oke. Nah, dari situ ini berkembang ya, bisa masuk ke pengajaran nih. Aku ngeliatnya gitu. Nah, makanya aku coba masukin khusus hari Senin itu kita undang hamba-hamba Tuhan yang memang berqualified, bukan dari kita, bukan dari antara kita lah seperti itu. Oke. Salah satunya Pastor Kong saya undang untuk ngajarin kita, dan itu penyembahannya agak lebih sedikit, hanya 15 menit. Kecuali ada permintaan jangan terlalu lama saya misalnya gitu kan. Saya majuin 30 menit, tapi standarnya itu 15 menit. 45 menitnya kita belajar firman, memang khusus hari Senin. Selasa sampai Jumat itu kita normal. Jadi penyembahan 40 menit, sharing firmannya 20 menit seperti itu. Nah, kemudian berjalannya waktu itu berkembang juga, akhirnya kenapa kita nggak, udah ada pujian, ada firman, satu lagi doa belum gitu kan. Ya kan, walaupun ada doa depannya kan gitu kan. Doa penutup aja waktu itu belum ada, jadi baru doa di depan doang. Jadi kita ngembangin, coba ya kita tengahnya kita berdoa syafaat gitu. Kan? Nah, jadi formatnya sekarang doa pembukaan, terus penyembahan, firman, doa syafaat. Jadi lengkap tuh ya. Itu 2 jam tuh Pak ya? Dan doa dalam 2 jam. Masih sejam. Waktu itu sejam. Oke. Nah, baru kemudian ada anggota kita bilang, "Pak, jangan buru-buru selesai. Ini kan masa waktu itu kan kayak sekarang juga kan, waktu itu memang juga masih PPKM kan. Kita butuh fellowship Pak, perlu ngobrol-ngobrol di rumah terus kan." Dia bilang, "Ngapain?" Dia bilang gitu kan. Ya udah. Jadi jam keduanya itu mulai dari jam 6 sampai jam 7 kita obrol-obrol, maksudnya gitu, ngobrol-ngobrol lah ya. Daripada ngobrol gosip-gosip yang enggak, lebih baik kita ngobrolin firman. Jadi tadi bahas firman apa sih misalnya gitu, atau ada yang ditanyakan mengenai firman, pokoknya topiknya mengenai firman. Tadinya cuma 30 menit, sekarang itu sampai 1 jam bisa ngobrol firmannya. Jadi saya amazing juga ya, acara kita jadi 2 jam gitu. Tapi bagi mereka yang udah mesti kerja, ada kegiatan lain, biasanya mereka selesai sampai di jam 6. Ya kan, kira-kira 16 sampai 20 orang itu biasanya bisa terus, tapi sisanya berhenti di situ gitu. Oke. Ya, di atas 10 lah pokoknya yang bisa bertahan terus ya sampai 2 jam itu. Oke. Kira-kira gitu sih Pak formatnya. Menarik ya. Itu baru doa tutup, selesai. Oke. Jadi selama penyembahan itu yang main alat musik cuma Pak Hendra aja berarti? Atau ada yang Bapak main, Bu Ucu nyanyi atau Bu Lisa nyanyi gitu? Pastor Pak. Tinggal Pastor. Ya, Pastor. Saya mau ikut nyanyi sama Pak Hendra nggak dikasih. Katanya, gitu ya? Kuncinya beda. Dia kunci D, E, F, saya kunci I.
Inggris. Itu sama aja kunci bebas tuh kalau bahasa Inggris, Pastor. Nah, makanya saya nggak pernah nyanyi deh. itu kan penyembahan Pak Hendra main ya. Kan kalau saya kan ikut nih GWG ya, acara Pak Hendra saya ikut lah. Itu kan lagunya kayak slow mendayu-dayu ya. Saya mau nanya nih ke Bu Lisa dulu, itu dengerin lagu kayak gitu jam 5 pagi nggak ngantuk, Bu? Oh, gimana pengalaman Ibu waktu mendengarkan penyembahan itu? Gini loh, pengalaman saya, kita biasa kan di gereja, pasti sound systemnya semua bagus. Ya. UL-nya juga bisa 2-3 orang. Betul, rame ya Bu ya. Itu bisa membangun suatu suasana yang menyembah, kayaknya gimana gitu ya. Iya, iya. Jadi waktu bangun GWG ini, komunitas penyembahan di Zoom ini online, saya kepikir itu gimana ya kalau menyembah begitu, apa semuanya pada keluar suara, ternyata tidak. Ya jadi suaranya disilentkan, hanya Pak Hendra yang memuji dan bermain musik, satu musik organ gitu doang, udah cukup. Nah waktu itu saya ikut itu saya bilang, ini apakah bisa berkembang penyembahan ini? Sosisnya tidak sesempurna di gereja. Iya. Situasinya, kondisinya, keadaannya kok nggak sama dong. Betul. Ada yang di kamar, ada yang di masing-masing HP gitu dong. Apakah bisa membangun suatu hadirat Tuhan? Ternyata luar biasa. Waktu beberapa kali saya ikut, hari keberapa, saya benar-benar sampai saya bilang itu hadirat Tuhannya luar biasa. Nggak tahu, saya bukannya menangis karena sedih atau punya masalah, enggak. Pagi-pagi biasa lah menyembah. Mau Pak Hendra nyanyinya gimana merdu, nggak juga gitu loh, maksudnya itu biasa, tapi kok ada sesuatu hadirat yang begitu membuat saya tuh itu puas gitu loh. Kok di satu suasana gitu, itu kan udah dapat ini kan mesti ada pendukung, sound system atau OWL-nya gimana, ini enggak, kita cuma saya pegang HP sendiri, di kamarnya sendiri. Betul. Udah itu saya nyanyi nggak ada yang juga, cuma dengar suara Pak Hendra doang. Suasananya beda Bu ya. Iya, tapi suasananya sangat memberkati saya dan saya bisa rasakan benarnya kalau kita punya penyembahan hati yang tulus, itu hadirat Tuhan hadir. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun Roh Kudus bisa bekerja, hadirat Tuhan bisa hadir. Jadi saya merasa kalau nanti masa PPKB, masa ini PPKM Kak, mau goncang-gancing kayak dunia mau apa, tetaplah bangun hubungan intim dengan Tuhan, penyembahan tetap sampai kedatangan Tuhan. Bisa, karena tidak terbatas kalau itu Tuhan yang berkata. Ya, Roh Kudus dicurahkan setelah dia naik ke surga. Ya itu yang dia berikan kepada umat manusia sampai nanti kedatangan dia yang kedua kali. Jadi kita nggak bisa lagi sibuk dengan gereja. Ini gereja ya nggak buka gimana? Nah, kalau gereja nggak buka kita nggak bisa di gereja. Betul. Menyembah. Jadi kita semua ngapain? Jadi kayak zombie diam gitu. Nggak ada Tuhannya lagi gitu. Jadi saya kan bersyukur ya. Kita bisa ada gagasan begitu orang menyembah yang begitu simpel dengan 5 orang, lama-lama berkembang. Iya. Manusia punya hati yang tulus mau mencari aku, maka di sanalah hadirat dicurahkan. Amin. Manusia mau tidak aja. Betul. Iya. Ini saya lihat Pastor Kong udah senyum-senyum nih. Biasanya kalau senyum-senyum ada yang mau diperkatakan nih oleh Pastor Kong nih. Iya. Soalnya suasana pagi, tadi saya mau bercanda begitu tadi senyum-senyum istilahnya, walaupun pagi suara Pak Hendra mendayu, ya tapi hatinya itu ada api yang membara tuh. Wah, betul. Itu namanya apa? Tenang-tenang tapi membakar tuh Pastor ya. Membakar. Itu istilah baru tuh. Biasanya menghanyutkan, ini membakar. Iya, membakar semangat di pagi hari kan jam 5 tuh. Oke. Ya, sebelum saya ke Bu Ucu, kita break dulu, kita dengarkan lagu yang satu ini ya. Oke. Nanti abis ini saya mau langsung ke Bu Ucu ya tentang pengalaman. Juga ada pengalamannya tuh Pak waktu pertama kali ikut. Oh iya. Tanyain aja Pak. Oh boleh nanti Pastor Kong. Ya Pastor. Ya. Hendra mau bagian nembak aja nih. Kalau ikut harus bicara Pak di sini Pak. Oke, berarti nanti dari ke Pak Ucu terus ke Bu Ucu terus ke Pastor Kong.
Itu biasanya berdua juga udah mau 10 menit. Tadi aja udah baru Pak Hendra sama Bu Lisa udah hampir 10 menit lewat kita ngomong. Lewat enggak. Ya. Kita mulai lagi ya. Oke, kita mulai dalam 3, 2, 1. Ya, kita kembali ke segmen talk show. Sekarang kita akan lanjut pembicaraan kita mengenai penyembahan. Kali ini saya akan ke Bu Ucu. Nah, saya punya pertanyaan khusus nih buat Bu Ucu. 2 hari yang lalu kan jadwalnya Bu Ucu untuk memberikan firman. Betul ya. Terus saya sebagai operator kan habis Pak Hendra selesai sudah siap-siap nih ngalihin screennya ke screennya Bu Ucu kan. Waktu saya alihin ke screennya sebelum Pak Hendra share, saya lihat Bu Ucu kenapa mukanya ketutupan tisu ya. Terus Bu Ucu bilang, Pak Hendra kita penyembahan aja deh. Terus udah, jadi sejam itu Pak Hendra main, Bu Ucunya nggak jadi ngomong. Nah itu kenapa tuh Bu Ucu bisa kayak gitu tuh? Iya 2 hari yang lalu tuh benar-benar Tuhan hadir, benar-benar melawat Pak. Jadi saat itu mulai nyanyi, nyembah, pas lagu dari pertama tuh Tuhan tuh benar-benar sudah hadir. Namanya glorify your name itu benar-benar saya merasakan saya benar-benar dilawat Tuhan gitu. Dan waktu itu sampai wah Tuhan, maunya apa, Bapak maunya apa, Roh Kudus maunya apa, nyembah, cuma gitu Pak. Jadi saya bilang dalam hati, Pak Hendra jangan berhenti terus nyembah gitu. Gitu. Jadi pas selesai Pak Hendra berhenti, bilang, Pak nyembah aja. Karena saya pernah ada pengalaman begini ya Pak Hendra sebelumnya ya. Jadi saat itu memang giliran saya, cuma penyembahan tuh lagi enak gitu, dan memang saya tahu Tuhan sedang memberkati semua yang ikut Zoom Pak. Jadi itu kepentingan Tuhan memberkati setiap yang hadir, saya percaya. Dan jadi saat itu saya biarin, dan itu terjadi kayak kemarin gitu. Oke. Iya, jadi saya pikir, ini kan memang kerjaannya Tuhan, ini kan memang wadahnya buat Tuhan berkarya, silahkan lah Tuhan maunya ini gitu. Jadi gitu Pak. Jadi Oke. saya udah siapin, ya karena Roh Kudus maunya biarin Roh Kudus yang bekerja gitu Pak. Iya. Saya tuh kira Bu Ucu ngomongnya Pak Hendra lanjut aja, saya pikir tuh cuman 10-15 menit gitu Bu Ucu minta waktu kan untuk calm down, tapi enggak, ternyata sampai jam 6 begitu terus nyanyi terus Pak Hendra. Iya. Oke, menarik. Itu menarik banget ya pengalaman itu buat saya tuh, kita yang ngikutin tuh menarik sekali. Nah, saya mau ke Pak Surkong sekarang. Jadi saya dapat insight juga nih dari Pak Hendra, kalau pertama kali Pak Surkong ikut acaranya penyembahan ini ada cerita juga nih katanya. Bisa di-share Pak Surkong? Gimana nih ceritanya? Ceritanya itu apa ya? Dibilang natural, dibilang spiritual. Jadi beberapa hari sebelum Pak Hendra ngajak itu kita udah janjian mau ketemu. Udah itu saya mau bicara tentang pujian penyembahan. Oke. Dan tetapi sebelum saya ngomong seperti itu, by the way kita mau ketemunya untuk hal yang lain lah. Saya mau pakai kesempatan itu untuk bicara. Tapi sebelum saya bicara, Pak Hendra tiba-tiba cerita tentang rencana dia atau sudah dimulai yang jam waktu itu masih jam 4.30 pagi, dan kemudian diajak saya ikut. Saya bilang, Pak Hendra jam 4.30 sore ya maksud saya. Ternyata pagi. Tapi ya itu yang saya bilang, dibilang natural tapi juga supernatural. Akhirnya saya bisa join. Padahal itu kan pagi sekali gitu ya. Pagi banget itu, betul. Dan saya biasanya ya tidur agak malam. Jadi mesti bangun sepagi itu, wah sebuah tantangan. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya ikut, saya menikmati. Akhirnya rencana saya yang ingin membuat doa pagi, pujian penyembahan pagi, seiring dengan apa yang dilakukan Pak Hendra dari nyambung. Malah akhirnya Pak Hendra bilang, ya udah kalau gitu nanti saya bisa bantu mengiringin lagunya. Jadi ceritanya itu seperti itu. Jadi akhirnya kita ada Saturday Worship di gereja. Oh, itu awalnya ada Saturday Worship itu karena pertemuan di acara itu. Yes. Oke. Jadi saya ada kerinduan tapi belum tahu caranya.
Pak Hendra sudah memulainya bahkan, dan pembicaraan kita yang tadinya mau ngomong hal yang lain, saya bisa nyambungnya ke pujian dan penyembahan, dan kemudian saya ikut sekali, dan saya berasa ini sebagai sebuah konfirmasi, lalu kita bikin Saturday Worship. Oke, berarti hampir mirip Pastor sama ceritanya radio ya, karena di radio itu kan kita pengen bikin segmen doa pagi, tapi nggak tahu pendoanya siapa gitu kan. Terus Pak Sukor ngomong, Ram itu tanggal 26 Juli saya ngomong tuh di acaranya Pak Hendra. Saya bilang, oh kalau gitu saya liput deh, boleh nggak? Suruh tanya Pak Hendra bersedia. Ya udah kita liput. Udah semenjak hari itu tiap hari kita live Pak Surko acaranya. Jadi memang nggak kebetulan ya. Ya intinya Ram, kalau kita bingung kita cari Hendra aja udah. Iya benar. Oke, kita perlu lagu, nggak ada lagu, cari Pak Hendra. Udah pasti bisa itu Pak. malah kadang-kadang Pak Hendra nanya kapan nih saya disuruh main lagi gitu kan, kita yang pusing nyari acaranya. Ya jadi ternyata semangat banget, bener, bukan semangat lagi. Apalagi keyboard baru Bu, itu keyboardnya baru loh, jadi semangat, masih semangat banget itu. Semakin mendukung Pak suaranya. Semakin mendukung. Jadi menarik ya. Tambah semangat. Waktu pertama saya ikut nggak semangat juga loh Pak Hendra. Rupanya ganti keyboard ya. Iya, semangat banget Pak ngutang-ngatik keyboard tadi. Sampai kepalanya berasap nih tadi pagi kita berdua ngutang-ngutik. Oke, ini semakin seru ya. Tapi sebelum kita lanjut, yuk kita break sebentar ya. Oke. Jadi abis ini yang kita membahas itu kemananya Pak Hendra? Mau Pak Surko nggak ada yang mau dibahas? Topik tertentu? Bu Ucu kayaknya masih banyak itu ceritanya Bu. Bu Ucu atau Bu Lisa ada yang mau di share habis ini mengenai apa? Dampak kali Pak, dampak dari yang pada ikut doa pagi gitu kan, banyak teman-teman yang punya pengalaman gitu. Oke, berarti nanti kayak sharing pesertanya itu gimana sih ininya ya, apa pengalamannya gitu ya. Oke, nanti saya nanya ke Bu Lisa dulu kalau gitu. Oke. Tadi kalau ngobrol gitu nggak berasa ya, udah 8 menit loh ngobrol. Padahal kalau dengar 10 menit kayaknya lama gitu ya suruh ngomong. Dirasa Pak, jangan dirasa. Iya. Ngalir aja. Nggak, biasa itu kalau gitu kan banyak lama amat. Tapi pas ngeliat udah 8 menit aja gitu ya. Kalau kita pakai otak lama Pak, kalau pakai hati enggak. Kalau 2 jam nggak berasa. Iya betul. Kemarin taping yang pertama juga lama tuh ya, sejam lebih tuh. Sama Pak Nolvin sama Pak Hendro. Oke, yuk kita mulai lagi ya. 3, 2, 1. Ya, selamat datang kembali di segmen Talk Show. Kita sudah dengar apa acaranya. Pastor Kong juga udah share seperti apa waktu pertama kali ikut, Bu Ucu, Bu Lisa. Sekarang kita akan coba lihat nih dari sisi yang mengikutinya nih, ada pengalaman apa sih ikut acara ini. Pagi-pagi jam 5 mesti bangun pagi ya. Terus apa experience didapatkan? Apakah ngantuk dengerinnya gitu? Apa malah tertidur kan di pagi hari dengar suara yang enak? Pak Hendra kan kalau main musik tuh suaranya tuh apa, tenang, menghanyutkan gitu kan, santai, empuk. Jadi saya tuh ngebayangin nih jangan pada tidur waktu Pak Hendra main gitu kan. Jadi siapa yang mau share? Mungkin Bu Lisa ada yang mau di-share ke kita pengalamannya kayak apa nih Bu, untuk peserta-peserta yang biasa ngikutin acara ini. Pengalamannya ya biasa sih ya, sangat berkati karena secara pribadi sharing pribadi saya sendiri setelah saya ikuti, sungguh mungkin saya pikir waktu zaman di gereja kita banyak masuk, banyak ikut, ini banyak kegiatan, jadi mungkin kita bisa bertumbuh ya. Saya pikir kalau di gereja, pas gereja udah tutup, aduh ini gimana, kalau lewat Zoom gimana bertumbuh, gimana mau ketemu pendeta, gimana mau sama teman halo nggak bisa, mau sharing nggak bisa, mau curhat nggak bisa, ini gimana, masa lewat Zoom gimana, aduh itu pikiran manusia sebenarnya. Saya gitu waktu pertama kali ini waktu pandemi 1 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya lihat udah masuk ke 2 tahun, teknologi IT itu lihat sekarang online semua udah jadi mana-mana ya Bu ya. Iya. Aku sih mau 100 orang jadi juga tinggal buka, jadi nggak perlu gedung gitu loh. Ya, jadi saya juga bilang untuk musik aja nggak perlu sound system ratusan juta, gitu. Nggak perlu Pak Hendra punya keyboard aja, untuk lawatan Tuhan udah luar biasa saya pikir. Iya. Nah, terus pendeta, aduh gimana nih pendetanya mau datang, siapa yang jemput, yang nggak usah. Pendetanya tinggal buka cuma di rumah ada istrinya,
Benar-benar. Dulu mesti gitu Bu ya. Iya, jadi saya bilang, maka dengan adanya ini menghambat kita untuk pelayanan Tuhan atau misi Tuhan berhenti. Tuhan bilang semakin maju, semakin dekat dengan kedatanganku itu semakin cepat, speednya harus cepat kalian, pelayanannya, pengabaran Injilnya harus semakin cepat. Jadi saya baru berasa ya, oh itu ya ternyata pokoknya nggak bisa berhalang. Nah pengalaman saya waktu saya GWG ini paling saya menyembah. Menyembah ngapain lagi? Pikiran saya. Kalau di gereja kan kita nyanyi-nyanyi, udah nyanyi-nyanyi pendeta khotbah 30 menit bubar pulang. Makanya belum sampai rumah aja sama pintu aja rumah laki udah ribut. Apa ya nggak tahu. Anak-anak diajak makan lupa. Tadi sekolah minggunya apa nggak tahu, udah makan main-main game. Saya pikir itu cuma seminggu sekali loh. Terus kan bagaimana bertumbuh ya. Nah waktu GWG ini saya pribadi saya di tempat dan saya dibentuk 2 tahun ini lewat kegiatan kita ini loh, komunitas ini loh. Maka tujuannya kan menyembah kan pagi-pagi. Betul. Udah menyembah lah jam 5 bangunlah. Udah kan nanti sore malam pagi belum mau masuk kayu mau 10 perak. Tapi saya rasakannya sungguh luar biasa impactnya. Jadi satu, waktu Pak Hendra udah menyembah, kita disuruh untuk sharing firman atau ada saat itu kita dengar. Setelah dengar bukan selesai aja, bisa masuk ke sesi yang namanya fellowship. Itu sangat-sangat memberkati. Kenapa? Karena lewat fellowship itu banyak orang masa pandemi itu pengen curhat, banyak tekanan, banyak sesuatu yang tidak bisa mereka bicarakan. Mau keluar nggak bisa, mau ketemu pendeta. Pak kok habis, Pak kok nggak ada. Aduh Pak kok kasih tahu, aduh waktu Pak kok cerita, hati saya tenang. Saya bilang luar biasa, nggak usah ke gereja jauh-jauh sampai ketemu pendetanya, nggak usah. Pak kok dengan mudahnya ya lewat di Zoom dia berkata kata aja. Satu hari itu saya benar-benar dikuatkan, luar biasa kan. Jadi 30 orang itu lewat fellowship itu tanya jawab dan saya banyak bertanya jawabnya apa. Saya berpikir Tuhan ternyata dari orang yang ikut berbagai kalangan, dari orang pendidikan dan orang yang sedang sampai orang yang biasa, sungguh-sungguh bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi Tuhan kasih perawatannya ke kita lewat apa? Lewat fellowship ini. Jadi ada yang bertanya, ada yang sharing, ada yang berkesaksian. Waktu kesaksian orang itu, orang ibu-ibu biasa, kesaksiannya sangat memberkati saya sampai saya bisa nangis gitu. Aduh Tuhan, kapan saya mau curhat ke siapa? Saya mau konselor ke siapa? Nggak bisa, tekanan saya berat. Ternyata ada kesaksian satu orang itu, langsung diri saya plong. Luar biasa ya. Komunitas ini berarti betapa besarnya komunitas penyembahan ini bisa menjangkau jiwa dan bisa banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan banyak mengalami lawatan Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Amin. Itu pendetanya kita harus undang dulu, susah ini nak pendeta dengan rendah hati punya hamba yang begitu hebat, datang sampaikan, aduh luar biasa itu. Saya mau dapat di mana lagi. Nanti kalau gereja tetap udah buka, kapan nih ketemu Pak Kong lagi ya, di mana mesti ke sore ya? Jadi udah sedikit yang saya rasakan setelah masuk. Ya. Luar biasa Bu ya. Walaupun hanya virtual, tapi efeknya itu malah mungkin melebihi kalau ketemu langsung Bu ya, melebihi dari acara langsung. Betul. Sama cuaca belum pernah ketemu loh. Iya loh Pak. Iya loh, kita bareng tapi hati kita kayaknya udah deket banget. Terus saya pikir sama Pak Hendra, nanti bila COVID ini udah nggak ada, semua udah beres, gimana ya? Saya sedih lagi, nanti nggak ada sedih lagi. Udah pada dapat ya, saya bisa begitu. Bisa nggak kita reuni kumpul ya, satu tempat kita kumpul yang 2 tahun yang lalu, masa-masa krisis, masa-masa gelap itu bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk kita 30 orang ini. Itu loh. Amin. Betul. Luar biasa efeknya ya. Jadi bahkan melebihi kalau kita bahkan kayak ketemu langsung gitu efeknya. Dan Ibu, saya sama Pak Hendra belum pernah ketemu loh. Saya ketemunya di Zoom aja itu sampai hari ini, belum pernah saya ketemu langsung sama Pak Hendra. Nah, kalau Bu Cu gimana ceritanya Bu? Pengalamannya nih, atau ada teman yang bilang ke Ibu acara ini gimana? Ada sharing apa nih dari Bu Cu? Pengalaman dari saya pribadi. Jadi ketika join kan memang dari berbagai denominasi Pak. Terus juga hamba Tuhannya dari berbagai gitu. Jadi yang saya alami adalah memang wadah ini ada perenanan Tuhan.
dan Tuhan memakai wadah ini untuk mengenalkan dirinya gitu. Dan saya pribadi akhirnya Pak Hendra juga memberikan kesempatan kepada setiap kita, Pak, dan itu suatu langkah yang menurut saya itu sangat baik. Jadi kita tubuh Kristus itu bisa maksimal. Gitu. Jadi ibu-ibu yang sederhana mulai sekarang bisa bersaksi, mulai bisa berdoa, gitu. Dan kita dikasih kesempatan untuk sharing, gitu. Akhirnya lama-lama kita merasa, oh iya ya Tuhan, ini Tuhan pakai tempat ini tuh untuk melatih setiap kita, memperlengkapi kita, gitu. Itu yang saya alami. Jadi dan satu lagi ketika maksudnya saya sibuk apa gitu sampai nggak sempet itu gitu ya, Pak Hendra selalu ingetin Bu ya gitu, dan itu artinya benar-benar ada care gitu satu dengan yang lain. Nanti saya juga ngajak teman-teman yang lain dan mereka juga bilang maksudnya Ci, terima kasih gitu, maksudnya kemudian saya join ini saya bisa ngerasain hadirnya Tuhan. Kemarin ada teman saya yang COVID Pak. Jadi dia tiap pagi ikut penyembahan gitu kan. Dia bilang, Ci, hati saya tenang Ci. Iya betul. Keluarga dia sakit, dia nggak punya duit buat beli obat, tapi saya tenang, saya ikut tiap pagi, saya bisa mengendalikan diri, saya bisa sukacita, saya bisa melayani. Itulah Tuhan luar biasa. Betul. Wadah ini yang untuk mengenalkan dirinya, untuk orang semakin mengasihi Tuhan gitu ya. Betul. Soalnya orang kalau lagi isoman gitu kan juga kayak merasa menyendiri gitu ya, dan sekarang dia punya wadah, bisa sama aja kayak dia ngumpul rame-rame sampai harus ketemu kan gitu ya. Jadi ada penyegaran juga kan buat dia. Iya betul, ada angin segar lah gitu. Nah saya mau ke Pak Hendra dulu nih. Pak Hendra itu kan tiap hari ya mesti main. Kalau saya perhatiin kan tuh ada 3-4 lagu Bapak mainkan tuh. Itu 4 ya. Itu Bapak katalog lagunya ada berapa banyak sih Pak? Kalau seminggu aja kan Bapak udah berapa tuh? 4 kali 5 udah 20 lagu. Sebulan itu kan 80 lagu. Itu gimana tuh Bapak dapat, wah besok mau main lagu ini, besok mau main lagu itu gitu. Gimana tuh Pak ceritanya? Saya waktu mulai itu ya udah 5 orang gitu ya. Saya sempat juga berpikir gitu. Ngapain ya saya cari kerja? Ternyata susah, nggak semudah yang saya pikir. Iya kan nggak mau ngulang-ngulang kan lagunya kan. Iya. Kan orang nggak boleh sampai bilang bosen nyanyi. Kan gitu kan. Iya. Jadi supaya persiapannya nggak bosen ya Pak Bu Lisa. Iya. Gimana tuh jadi? Tips-tipsnya apa nih Pak Hendra? Jadi saya tuh selalu kalau jam 2 siang ya saya udah mesti persiapan. Jadi saya mesti buka YouTube, komputer, ya kan. Saya ngeliat perkembangan lagu apa yang lagi digandrungin sama orang gitu, lagu rohani. Oke. Yang lagi tren gitu Pak ya? Ya lagi tren gitu. Tapi itu belum tentu bisa saya bawain. Kenapa? Karena tuh kalau pemusik itu harus bisa dijiwai. Iya. Ya kan? Sepakat. Jadi saya trial dulu lagunya, saya nyanyiin, wah nggak cocok sama jiwa saya gitu loh. Punya pattern lagunya tuh nggak cocok, kata-katanya kok kayaknya gimana ya. Jadi saya mesti muter lagi, cari lagi yang lain gitu kan. Kadang-kadang ketiduran lagi denger lagu ketiduran. Jadi bangun terus saya ngelihat lagi orang lain lagi main gimana, terus baru saya pilih satu. Habis itu kalau itu lagu baru ya Pak ya, saya harus dengerin minimal loh Pak, minimal 20 kali. Kalau itu lagu baru. Oke. 20 kali diulang terus sampai baru kita dapat feel-nya ya. Dapat feel. Jadi begitu begitu nanti dinyanyikan di GWG itu kita udah bisa menyanyikannya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Bukan menjiwai gitu Pak ya. Iya, menjiwai. Jangan aduh kata teksnya habis ini apa ya, nyanyinya gimana? Iya. Gimana? Ntar refnya gimana ini? Kan gitu kan, nggak bisa. Jadi setelah jam 2 itu sampai jam 4, terus nanti malam terakhir mau tidur, saya mesti mainin lagi sama keyboard, berarti itu udah finishing. Berarti saya finishing karena keyboardnya harus diprogram. Nggak bisa begitu aja main, harus diprogram, dia punya matchnya, suaranya, apa segala macam. Setiap lagu tuh punya karakter sendiri-sendiri gitu. Nah sesudah itu bangun pagi-pagi, kalau dulu 4:30, berarti saya 3:30 itu mesti bangun. Dan saya mesti trial lagi lagu yang tadi. Jadi jangan sampai pas waktunya lagu itu dinyanyikan saya lupa bait pertamanya
Ngeblank gitu ya, ngeblank. Pernah Pak, itu pernah begitu, saking saya stres, aduh pembicaranya belum datang, ngeblank saya langsung karena saya ngegampangin gitu kan. Gimana masuk lagunya ya? Makanya saya sempat gini, kurang kerjaan sih nih saya. Cari kerjaan sendiri. tapi syukur lihat maksudnya tuh Tuhan tuh hibur saya tuh dengan hadiratnya Dia. Jadi saya betul. banget gitu. Aduh Tuhan tuh apa namanya menyambut gitu penyembahan ini. Itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini itu Pak. Amin. Jadi ngalir aja terus Pak ya, nggak ada kesusahan lah. Selalu ada. Amin. Oke, nah saya nanti punya pertanyaan ke Pastor Kong, tapi mengenai tadi ya online offline itu ya, yang tadi Bu Lisa sebut, Bu Ucu juga sempat sebut. Cuman nanti Pastor Kong tahan dulu, kita akan break sejenak sebelum kita kembali. Yuk. Oke. Menarik sih Pak emang. Kalau dengar Pak Hendra main itu emang seru ya. Maksudnya nadanya nggak seru, tapi dengernya seru gitu ya. Dampaknya seru. Auranya. Iya aura, bener. Kata yang tepat itu Bu, aura. Cuman kemarin saya sempat ngomong gini ke Pak Hendra, saya tuh udah 2 kali ini ya, kalau pas Bu Ucu ngomong, saya kok kayak dengar suara di stasiun kereta Pak Hendra. Ini pertama kali tuh saya sampai nengok nih suara dari mana ya, saya bilang sampai nengok kiri kanan kayaknya ringtone saya nggak ada yang suaranya begini, dari mana. Terus kemarin saya tanya, itu Pak Hendra denger juga nggak? Akhirnya iya emang bener, Bu Uci itu rumahnya dekat stasiun Cirebon. Oh bener-bener saya. Iya bener. Dia punya kereta pribadi loh Pak. Jadi keretanya langsung ke garasinya Bu Uci berhentinya. Tinggal bilang Pak. Iya. Kalau orang kaya kan punya pesawat pribadi itu biasa. Oh, iya. Kalau Bu Ucu punya kereta pribadi. Bener loh Bu Ucu, sampai pertama kali Ibu ngomong gitu kan saya dengerin, saya sampai gini, sampai kuping saya gini. Saya buka lagi nih, suara dari mana ya, saya nengok lagi gitu. Saya bilang saya kenal ini suara ini, tapi nggak mungkin saya denger di sini gitu kan, pagi-pagi kan gitu. Tapi lucu, seru. Emang beneran di sebelah stasiun Bu atau gimana Bu Ucu? Iya, dekat stasiun yang Kejaksaan, bukan yang besar yang satunya. Jadi belakang rumah saya Pak. Oh, oke. Jadi ada tanah dulu berapa? 200 meter lah, makan itu sawah-sawah gitu. Berarti aslinya suaranya lebih kencang lagi dong Bu ya? Iya Pak. Lebih kencang lagi. Sudah di dalam, ada pintu belakang. Iya. Itu kalau keretanya nggak garasi ya, kalau masuk garasi lebih kencang. Lebih kencang lagi. Enggak Pak, kalau kereta parkir tuh pelan-pelan dia jalannya. Untung dia nggak sempat klakson juga tuh kereta tuh. Lebih kencang lagi. Bilangin nggak boleh. Nggak boleh. Jam 5 nggak boleh klakson, saya ada acara gitu kan. Nah Pak Surkong, habis ini saya kan nanya ke Pak Surkong yang kita pernah tanya minggu depan tadi, yang sempat Bu Lisa sama Bu Ucu bilang bahwa Inter kalau offline gimana, ceritain nih kejadian apa, acara-acara yang kalau kita sudah boleh kembali berkegiatan offline, gimana nih yang online gini. Kalau kegiatan Pak Hendra ini kan sebenarnya komunitas ya. Kalau Pak Surkong itu kan punya, ada gerejanya, gembala gitu ya, punya gedungnya. Sementara dari Pak Surkong juga gerejanya kan banyak kreativitas di online-nya juga nih sekarang. Banyak banget, hampir tiap hari tuh ada acara malam. Sampai dari Senin sampai Minggu tuh ada aja lah Zoom session gitu ya. Nanti mungkin Pak Surkong saya akan coba tanya, nanti gimana nih Pak Surkong kalau sudah offline? Karena kan ada beberapa acara kayak si Grace itu kan sebenarnya offline Pastor. Setelah ibadah kita ada si Grace. Nah sekarang si Grace-nya pindah Jumat online gitu kan. Nah nanti kalau boleh ibadah lagi tuh si Grace-nya balik lagi setelah ibadah. Nah gimana nasibnya yang Jumat malam si Grace itu gitu kan. Nah nanti saya akan nanya hal kayak gitu, nanti Pastor Kong bisa share ya. Oke, kita mulai lagi ya. 3, 2, 1. Ya, kita kembali ke segmen yang seru ini ya dengan teman-teman di sini. Sekarang kita akan ke topiknya tadi yang udah disebut sama Bu Lisa, Bu Ucu, tentang offline dan online. Nah, kebetulan ada Pak Surkong nih. Pak Surkong ini kan gembala suatu gereja, punya ada gerejanya gitu ya. Nah, saya mau minta share dari Pak Surkong nih. Kalau nanti sudah boleh kegiatan offline lagi Pastor, jadi kita boleh lagi ke gereja, boleh lagi berkumpul bersama. Nah, gimana dengan kegiatan yang online sekarang? Karena yang saya pahami
kegiatan online dari gereja Pak Surkong sekarang ini kan sebenarnya dulunya offline. Jadi gimana kalau yang nanti habis udah boleh offline terus mereka balik lagi ke offline, nah yang online-nya tetap ada nggak? Kalau ada kan berarti seminggu jadi 2 kali dong mereka, ya kan, offline-nya dengan online-nya. Nah ini insight dari Pak Surkong gimana nih Pak Surkong untuk hal-hal seperti ini? Ram, ini sebenarnya pertanyaan saya buat kamu juga. Kalau saya udah ada ininya Pak Surkong. Jadi saya sempat ngomong ke Pak Hendra dan kayaknya saya pernah ngomong ke Pak Surkong, saya punya cita-cita bikin TV station di YouTube. Wis mantep Pak. Itu ya. Nah. Pertanyaan yang bagus itu, Ram. Artinya itu pertanyaan saya, kalau saya bilang pertanyaan semua orang. Ya. Apakah dia hamba Tuhan ataukah dia orang marketplace? Yang saya belum bisa jawab 100% karena saya belum bisa melihat ke masa depan. Ya. Dan juga saya bukan Tuhan. Tetapi kalau misalnya pertanyaan itu saya jawab sekarang, menurut saya memang akan ada perbedaan. Artinya bisnis nggak usual lagi, bisnis masa depan bukan masa depan, masa kini sekarang aja pun ya. Sebelum-sebelumnya. Kalau saya bilang bisnis itu konteks saya tidak hanya bisnis secara orang cari uang, tapi juga pelayanan ya, artinya mencakup semua hal. Tapi satu hal juga yang saya tahu, artinya walaupun kita masuk di dalam sebuah fase kehidupan yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kebutuhan fisik pertemuan tetap menurut saya belum bisa digantikan atau tidak bisa digantikan. Kenapa? Memang ada online membantu banyak, sangat membantu banyak. Digitalisasi membantu banyak. Tapi jangan lupa bahwa manusia itu juga makhluk spiritual dan juga makhluk jiwani dan makhluk fisik. Jadi artinya kita masih, atau makhluk sosial, berarti kita masih perlu berketemu sama orang, kita masih perlu sosialisasi. Karena kita tidak diciptakan untuk isoman terus-menerus. Betul. Isoman itu karena ada pandemi saja. Ya, mungkin bentuknya tidak 100% lagi fisik, ada online-nya, atau menjadi sebuah kombinasi mix. Itu saya pikirkan. Oke. Menarik sih Pastor. Jadi kalau ini juga kenapa saya juga nanya ini ke beberapa teman saya yang kebetulan dia pengurus inti lah di beberapa gereja ya. Mereka juga terkejut karena mereka terkejut gini, bahwa jemaatnya pun bilang nanti kalaupun sudah boleh offline, yang online-nya jangan hilang. Jadi bahkan sekarang pun jemaatnya udah ngomong begitu. Tapi mereka jadi ada ini juga ya, jadi ada kayak gini, jangan-jangan ntar kalau udah offline yang datang offline jadi dikit gitu. Kebanyakan orang. Kalau sekarang kan dulu kan kita mau ke gereja jam 9, jam 7 bangun, mau jam 8 berangkat. Kalau sekarang kan gereja jam 9, 8.30 masih tiduran gitu kan. 8.45 baru nyalain handphone gitu kan. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah mandi, nggak usah nyetir gitu kan. Nggak usah dandan yang perempuan gitu kan. Celana pendek gitu ya. Ya celana pendek, bisa rebahan lagi Mas. Malah kadang-kadang masih tiduran kan, handphone taruhnya sebelah gitu kan, masih mati lampu juga gitu. Nah kalau Pak Hendra gimana nih? Kan kalau yang Pak Hendra kan sekarang ini kan pure komunitas nih Pak Hendra. Ya kan, Bapak kan nggak punya kegiatan offline-nya yang rutin sebelum ini, dan acara ini pun terbentuk karena adanya pandemi kan. Jadi Pak Hendra sendiri ngelihatnya gimana nanti Pak Hendra mengenai kedepannya? Apa mau ikutan bikin TV kita di YouTube? Saya juga ngajak Pak Surkong sih. Tapi saya percaya kok, maksudnya online ini akan menjadi tren ya. Karena dulu kan kita kalau nonton film kartun tuh, kok bisa ya orang telepon mukanya kelihatan gitu ya. Iya. Ingat gak dulu ya apa tuh yang namanya feature ya, in the future film-film kartun gitu ya. Dulu kan kita cuma bisa telepon lah ya, paling nggak hebat handphone gitu. Untuk orang bisa telepon mukanya kelihatan, aduh itu dulu suatu barang yang langka dan itu angan-angan ya. Betul. Nah, bayangkan sekarang kita bisa ya kayak begini gitu. Tapi kita bisa begini juga sekarang Pak. Iya. Cuman kecil besar Pakong yang paling besar. Iya. Ya gimana Pak? Jadi memang online itu memang lebih efisien lah seperti itu ya, makanya betul. Kegiatan online ini kalau saya sih pengennya jangan di stop, tetap ada, tapi tetap ada yang namanya ibadah raya itu lebih baik sih ketemu.
Betul. Untuk kegiatan-kegiatan tambahan, misalnya doa bersama itu bisa dengan online. Apalagi kalau itu pagi hari ya, seperti itu. Nah, makanya saya usahakan nanti kalau udah offline saya tetap online. Tapi memang dulu kita itu, saya sendiri juga sebenarnya asal mulanya juga offline jam 5 pagi. Bayangin ya, kalau dulu itu saya pelayanan di Gereja Sidang Jemaat Allah itu jam 5 udah mesti sampai di Grogol. Saya rumahnya di Tangerang tuh. Wah, berangkat jam berapa? Jam 4 dong, Pak. Jadi kalau udah bangun kesiangan tuh Pak, waduh itu di tol bisa lari berapa itu? Karena kan saya yang main musik. Iya. Mereka nggak bisa mulai. Nggak ada sih, buru-buru gitu loh. Aduh, bahaya sekali ya seperti itu. Betul. Ya kan, apalagi saya ingat dulu kalau doa gitu ya. Waktu itu saya masih di Sentul, ada yang tugas jam 2 pagi doa musik ke Sentul. Itu mendingan nginep di gerejanya aja kali, Mbak ya. Bahaya gitu, karena kita pulang itu bisa ngantuk gitu ya kan, jalan Betul. itu sepi, kita Betul. bisa bisa ya fatigue lah. Iya, Ya. makanya ada hal-hal yang terutama kalau ibadah raya itu sebaiknya jangan online kalau saya ya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan tambahan saya lebih prefer ke online gitu. Oke. Lebih efisien, tidak berbahaya kalau pagi-pagi loh Pak ya. Kan Ya. ini pagi-pagi. Ya. Kalau udah normal, acara-acara yang sore ya atau malam itu kita bisa ketemu fisik seperti itu. Oke, menarik. Jadi memang kalau kita lihat walaupun nanti sudah diperbolehkan offline, sepertinya online ini tetap akan ada komunitasnya sendiri ya. Jadi nggak akan tiba-tiba ditinggalkan tuh semua orang tiba-tiba nggak ada yang mau online lagi gitu ya. Karena yang tadi kayak di-share sama Bu Lisa, Bu Ucu, bahwa walaupun online tapi bondingnya tuh ada, masih bisa ada bondingnya walaupun cuma lewat suara ya, walaupun hanya cuma bisa ngelihat gambar aja, video aja, tapi bondingnya tetap ada gitu. Memang suasananya beda dibanding kita melakukan penyembahan rame-rame di gedung bersama-sama, tapi tetap bondingnya ada gitu. Jadi memang menarik sih, dan yang Pak Suka bilang tadi memang perlu kita persiapkan dari sekarang bahwa apa nih akan kita lakukan kalau nanti online sudah ada. Maksudnya kita sudah kembali ke normal dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Bagaimana format-format yang online akan kita sesuaikan. Ya, sebelum kita lanjut ke masih ada satu sesi lagi kita ya yang terakhir, mari kita break sebentar, dengarkan lagu yang satu ini. Oke. Tinggal satu sesi lagi terakhir. Ada yang mau Pak Surkong, mungkin ada yang mau di-share? Oke. Kecuali ada pertanyaan, saya sih rasanya cukup ya. Yang lain udah bagus-bagus. Ya. Tadi ide bikin TV sih boleh tuh Pak Surkong di YouTube. Artis-artisnya udah bisa nih, Bu Lisa. Nah, saya pengen sharing nih Bu Ucu sama Bu Lisa sama Pak Surkong. Tahu nggak fakta yang menarik mengenai sosial medianya GWG? Jadi GWG itu kan tadinya cuma Zoom, terus begitu online saya tawarin mau nggak Facebook sama YouTube. Jadi kita bikinin tuh channel Facebook, kita bikinin page di YouTube. Kebalik, channel di YouTube, page di Facebook. Biasanya yang maju duluan itu page di Facebook, karena dia kan komunitas, orang bisa ngobrol, bisa gathering, ya kan. Sementara YouTube cuman archive aja kan. Ya, GWG sebaliknya, yang maju duluan itu YouTube-nya. Jadi YouTube-nya per hari ini tuh udah 32 subscriber. Di Facebook-nya malah baru 5. Dan yang lebih menarik lagi, 100% subscriber di YouTube-nya GWG itu perempuan. Itu saya nggak tahu kenapa tuh. Mungkin Bu Lisa sama Bu Ucu bisa kasih insight. 100% subscriber GWG di YouTube itu perempuan. Itu kenapa bisa begitu kira-kira? Gereja juga banyak kan perempuan ya Pak. Iya, tapi kan ada lakinya. Tapi ini Bu, ini saya baru sekali ngelihat channel ya. 100% itu subscribernya perempuan. Saya nggak tahu tuh. Saya juga kemarin ya Pak Hendro sama Pak Nolvin bingung juga mereka dengernya. Saya bilang bener Pak, saya nggak bercanda. Saya bisa kasih screenshotnya nih loh, bahwa 100% subscriber itu perempuan. Ya, saya boleh kasih masukan? Boleh dong Bu. Ya, banyak perempuan ya. Semua bukan banyak kan Bu? Ya, tapi saya
kita juga merasa gitu di komunitas kita itu yang aktifnya itu cewek perempuan semua, ibu-ibunya. Benar sih, yang doa, yang apa ya. Yang doanya, waktu kesaksiannya, waktu mereka pergumulan curhatnya, apanya itu perempuan. Jadi sangat berimpact bagi orang yang mengikutinya. Begitu natural gitu. Dari kalangan ibu-ibu gitu loh. Jadi ya pas gitulah. Kalau itu kan bapak-bapaknya agak kurang ya. Mungkin nanti bapaknya banyak pengusaha, banyak pembisnis yang kecimpung di situ. Ya lain lagi pasti ada pengikut juga yang bapak-bapak. Ya. Tapi kalau ngelihat namanya Bu ya, kalau saya liatin, saya kan suka browsing tuh galerinya, banyak sih laki juga. Cuma memang yang kalau berbicara nggak banyak memang yang aktif. Ya. Kebanyakan memang yang perempuan yang lebih aktif di acara itu. Kalau lakinya Pak Budiman tuh setiap hari pasti ada pertanyaan Pak Budiman. Itu tukang tanya. Iya. Dan saya baru tahu kemarin Pak Budiman tuh ternyata suaminya Bu Lisa ya. Saya baru tahu dari Pak Hendra tuh kemarin. Saya bilang, loh kalau gitu kenapa online-nya beda-beda, satu sendiri saya bilang gitu kan. Iya memang kita bisa karena itu fokus gitu, kita berdua kan ini sendirinya sendiri. Iya. Oke, tinggal satu sesi lagi ya. Biasanya penutup saya kan tanya ke Pak Hendra sama yang lain, ada apa yang mau disampaikan nih mungkin untuk pendengar kita. Jadi singkat aja mungkin boleh. Karena biasanya sesi penutup nggak lama, mungkin 3-4 menit kita udah selesai. Ya. Dan Pak Surkong juga nanti boleh Pak Surkong kalau mau kasih penutup. Atau yang lain aja karena waktu juga singkat. Ya boleh. Terus pengumuman juga ya. Tadi saya mungkin lupa. Saya lupa tadi di awal saya kasih tahu atau tidak ya, bahwa nanti video ini kan ditayang juga ya. Jadi bukan hanya suaranya loh. Jadi tadi Bu Lisa waktu Bu Lisa minum aqua gitu ntar kelihatan Bu di video di Facebooknya GWG. Betul. Justru itu yang orang mau nonton Bu. Jadi suasananya santai, nggak terlalu tegang. Kayasa gitu bener-bener asli. Oh, tapi ini juga kemarin Pak Hendro share ya. Jadi ternyata online itu ada efek yang mengejutkan juga rupanya ke teman-teman di GWG. Jadi ya Pak Hendro ya kemarin ya dari Pak Hendro. Jadi setelah tahu ini on air di radio, YouTube, ternyata Pak ada berapa yang waktu diminta kesaksian yang dulunya mau jadi sungkan sekarang katanya. Begitu tahu bahwa sekarang udah on air di radio. Tapi ada juga yang datang on air dia buka video. Malah buka video sebelumnya nggak pernah ya. Berarti ketahuan tuh narsis kamera, itu sadar kamera tuh orangnya. Tapi benar Bu, jadi udah hampir seminggu ini ya tiap pagi tuh ada di radio ada 2 dari Amerika yang denger ya, Pak Hendra selalu saya share. Malah kemarin ada yang dari Jerman Pak ya, Jerman atau Denmark kemarin ada 1 yang baru. Australia, 1 Australia, 2 Amerika tuh setiap pagi ikut, sama dari Indonesia ikut. Itu justru yang saya heran ya, yang Amerika itu udah berapa hari ini stay terus ya. Iya, 2 itu. 2 rata-rata. Saya udah perhatiin kan IP itu bisa didetek dari mana, ya kan? Ternyata tuh mereka tuh dari Texas, Houston itu selalu ngikut tuh. Banyak orang Indonesia tuh di situ tuh. Ya, terus di Michigan, atau tuh Pakong kan ke Amerika tuh. Di Michigan, Ann Arbor ya. Itu selalu setiap hari dia ada. Michigan tuh. Ya. Jadi radio ini Pak selain di kita tahu di Indonesia juga terdaftar di 4 International Radio Internet Dictionary. Dan semenjak itu memang rating kita naik, banyak nonton yang denger mulai banyak. Karena sebelumnya kita nggak terdaftar. Sekarang kita ada terdaftar di 4 direktori yang besar lah untuk internet radio. Dan di situ juga saya punya ide yang doa pagi Pak Surkong, karena itu ada 1 radio Pak Surkong. Itu 24 jam isinya orang berdoa doang. Wow. Dan dia share ke YouTube itu 24 jam firman-firman aja gitu dibacain sama dia. Jadi walaupun itu taping ya, anggap itu taping lah. Itu effortnya luar biasa loh, taping yang bisa diputar 24 jam jadi dia baru nge-reload lagi tuh hari berikutnya. Berarti kan dalam 24 jam itu unik gitu ya. Itu effortnya luar biasa loh. Walaupun taping ya, taping 24 jam kan idenya nggak gampang tuh. Saya yakin kita taping acara 2 jam aja udah pusing mau ngomong apa gitu kan. Nah itu rencananya nanti mau bikin TV begitu Pak Surkong.
Jadi internasional. Kita sih relatif gampang kalau nggak ada acara suara kereta aja. Iya, undang Bu Ucup. Kita beli kamera yang bagus, taruh di atas getengnya Bu Ucup ke arah stasiun gitu, jadi ngeliatin kereta mundar mandir gitu kan. Sama di bawahnya ada firman gitu sekali gitu kan. Ingat, hidup adalah perjalanan. Iya. Jangan kalah sama kereta aja bolak-balik, masa kita nggak bolak-balik gitu. Kereta aja maju gitu ya. Iya, kereta aja maju, betul. Kalau gitu shofar kan dari kereta. Nah iya benar. Oh iya benar juga ya. Keretanya lewat kita ganti suara shofar gitu. Oke, kita ke segmen yang terakhir ya. Kita mulai lagi. Oke. 3 2 1. Ya, kita tiba di segmen yang terakhir di talk show ini, masih bersama Pak Hendra, Bu Ucup, Bu Lisa, dan Pak Surkong. Ya mungkin di kali ini saya akan nanya nih ke yang lain ya, bebas kita forum terbuka aja. Ada pesan apa nih buat pemirsa kita baik di radio, di YouTube maupun di Facebook? Silakan, siapa yang mau mulai? Mau Pak Hendra, Bu Ucup, Bu Lisa? Siapa? Bu Ucup dulu boleh? Gimana Bu Ucup? Pesan saya adalah kita dikasih kesempatan sama Tuhan ya, apalagi melalui radio, Facebook, YouTube. Ini saya melihat bahwa ini pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa ya Pak. Betul. Istilahnya saya cuma mikir, wah amanat agung, ini amanat agung sedang dikerjakan gitu loh. Amin. Jadi bisa sampai menjangkau kemana-mana gitu. Jadi kalau kita sudah dikasih Tuhan buka jalan, kita sudah dikasih fasilitas sama Tuhan, kenapa kita nggak mau ambil? Kenapa kita nggak maksimalkan? Betul. Saya percaya melalui ujian penyembahan banyak orang disembuhkan, banyak orang akan semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup mereka akan berubah. Dan saya lihat sama teman-teman komunitas juga mulai banyak yang berubah, meskipun kita cuma ketemu di ini ya Pak. Ya di virtual ya. Cara mereka ngomong, cara mereka menanggapi, saya lihat tuh udah banyak berubah, banyak yang berubah. Itu. Betul. Dan uniknya ini Bu ya, walaupun ketemu, kayak saya kan juga belum pernah ketemu Pak Hendra, Bu Lisa, Bu Ucup, tapi kalau kita ngobrol kayak kita udah kenalnya lama aja gitu ya. Maksudnya ngobrolnya nyantai aja, nggak kaku gitu ya. Ya kalau Bu Lisa gimana Bu Lisa? Ya, sama coba apa juga Pak Ibu Ucup bicarakan. Jadi biar komunitas ini berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang saya tahu pasti jadilah berkat untuk banyak orang. Amin. Lewat komunitas yang mungkin kita lihatnya dulu awal-awalnya didirikannya ya masih kecil, tapi seperti kita punya brand ya, Daniel Worshiper God, artinya tulus, hati yang tulus. Orang yang bergabung itulah punya hati niat yang tulus untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sisanya ya Tuhan yang bekerja, tapi kita ada orang-orang komunitas, orang di dalamnya tadi mengatakan baru bisa lihat talenta setiap orang yang bergabung di sana. Itu sedikit tambahan. Saya disuruh sharing firman dari dulu. Saya di gereja pelayanan, saya seorang pendoa, tidak pernah namanya untuk mau mengerti untuk sharing firman, gitu loh. Itu saya pikir itu kan mesti sekolah teologi ya, itu mesti orang yang pintar. Saya ini siapa? Saya bilang saya nggak bisa. Nah di sini saya berkembang lewat ini loh, komunitas ini loh. Pertama diajak oleh Pak Hendra ini untuk sharing firman. Saya bilang, kok sharing firman kok kita sih, bukannya pendeta yang diundang? Saya bilang, gimana ngomongnya? Aduh. Di situ awal saya belajar Pak, jujur. Saya belajar, saya bilang, Tuhan, saya nggak sekolah teologi ya loh. Aduh, saya suruh sharing firman gimana, ayat-ayatnya untuk sampaikan gimana, kan saya malu loh. Itu yang dengar juga pakai itu, cuma kan orang-orang ada yang pintar, ada. Aduh Tuhan, saya bilang. Karena saya coba bener sampai nangis. Tuhan, itulah awal saya. Padahal saya pelayanan di gereja udah puluhan tahun, nggak pernah namanya untuk sharing firman, untuk bicarakan tentang firman, nggak pernah. Baru kali ini di GWG, dari sini udah berkali-kali saya bersyukur. Sekarang kalau di sharing firman, saya merasa Tuhan memberikan saya hikmat. Yang penting saya ada kerendahan hati, belajar dari Lisa. Lewat firman itu saya merasa setiap kali saya menyampaikan firman, bukan saya menyampaikan untuk kasih ke orang. Itu sebenarnya firmannya tuh tegur saya gitu. Jadi kalau hari ini tentang kasih, kamu belum ada kasih Lisa. Hari ini kamu belajar tentang kasih, ngoceh kamu tentang kasih lewat mulut kamu saya berbicara. Tapi bukan hanya untuk orang yang kamu dengerin kamu ngoceh. Balik lagi ke saya. Jadi setiap saat tuh saya udah sharing, orang bilang, oh bagus Lisa, oke gitu. Nanti di kehidupannya, kesehariannya itu kasih itu timbul nggak loh? Tadi baru sharing loh, nggak itu saya harus perjuangan loh untuk karakter saya dirubah, karena udah ada gini loh. Tadi kamu kata apa?
apa yang kamu khotbahkan tadi. Tuhan menegur gitu. Kamu sharing apa itu coba? Aduh, di situ saya tambah lagi. Jadi setiap membawa satu firman sharing, nah itu siap-siap. Itu Tuhan lagi marahin saya. Saya mau bawa itu Tuhan mau marahin saya. Jadi saya belajarnya begitu Pak. Benar. Ya tulus aja. Suatu saat kamu udah bisa sharing firman dan orang suka dengar kamu sharing firman, itu bukan hebatnya kamu, itu tuh teguran buat kamu. Betul. Jadi semakin kamu hebat tuh semakin kamu makin saya jejeli, makin saya. Iya. Kayaknya suara Tuhan begitu, saya merasa. Berani nggak kamu dengerin orang, kasih orang denger hebat ya orang, wah hebat. Di kehidupannya nanti lagi saya bilang apa lu begini, tadi lu ngoceh apa? Tuhan mendingan saya. Iya. Sakit usia. Terima kasih. Saya suka berdoa. Saya suka bilang sama Pak Hendra, ada kendala apapun di komunitas ini, ingat ya, kita dengan hati tulus, tidak ada tujuan untuk kepentingan pribadi. Cuman satu, selagi Tuhan kasih sayang hidup kita ini, ya inilah yang kita bisa kerjakan sampai Tuhan panggil. Itu aja sih. Luar biasa. Pak Hendra atau Bu Ucu ada yang mau disampaikan ke pemirsa kita? Atau kesamanya nanti kan live di Facebooknya GWG juga, sama di kita punya sosial media. Gimana Pak Hendra? Bu Ucu ada? Iya, sekali lagi, ayo, mari selagi ada kesempatan, mari kita sama-sama nyembah Tuhan. Ada satu kemurahan, kesempatan yang Tuhan beri. Jadi ketika kita udah sama-sama nyembah, Tuhan hadir, hati kita benar-benar diubah. Iya, betul. Waktu itu benar-benar ada teman-teman bilang, aduh, saya dikuaskan, aduh, saya kembali semangat. Jadi, ayo daripada gabut, daripada ngapain, nyembah Tuhan. Betul. Lebih efektif ya, lebih berguna lagi buat kita dan orang lain. Apalagi di masa pandemi begini ya Pak. Betul. Kita kan butuh kekuatan gitu, butuh kekuatan. Dengan di sini, dengan bergabung di sini, saya merasakan banget gitu. Banyak manfaat. Tuhan mengajar. Amin. Yang akan merasakan. Ya betul. Dan untuk Pak Hendra, semoga keyboardnya tambah keren Pak ya. Gimana Pak Hendra? Ada kata-kata buat pemirsa? Apapun yang kami lakukan itu basicnya satu, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk nama sebuah komunitas kita GWG ataupun individual saya. Terus terang saya tuh, saya kan udah sekolah sampai doktor, harusnya ya masa jadi worship leader sih, kan begitu kan. Harusnya jadi pengkhotbah dong yang keren gitu di YouTube ya. Tapi saya mau biarinlah, saya bilang saya meletakkan kehebatan saya sebagai manusia ini, saya beralih ke worship leader. Kenapa? Karena dengan worship leader ini saya bawa orang ketemu dengan Tuhannya. Yang kita lakukan ini segala sesuatu untuk memuliakan Dia. Ya, Amin. Saya percaya Tuhan itu senang sekali kalau Dia menemukan anaknya yang terhilang. Iya. Kita betul. Imannya. Jadi kerinduan dari kita ini, komunitas GWG ini, ayo teman-teman yang merasa, aduh saya kok jauh ya dari Tuhan, yuk gabung yuk. Ya kan? Ada masalah apa? Gabung yuk. Kita sama-sama nyembah Tuhan. Gitu. Oke, siap. Luar biasa. Dan kayaknya ide bikin channel buat Pak Hendra boleh juga tuh Pak. Channel apa? Mungkin tadi mau melanjutkan, mau jadi pengkhotbah gitu kan, kita bikinin channel. Oke, dari Pak Surkong ada yang mau disampaikan? Cukup, terima kasih. Oke. Juga diberkati, thank you. Luar biasa. Ya, kita terima kasih ya untuk sesi ini sudah ditemani oleh Pak Hendra, Bu Ucu, Bu Lisa, Pak Surkong untuk bicara-bicara santai. Dan saya yakin nanti kita ada talk show berikutnya di seri ketiga atau yang lainnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Ya. Jadi kita akan ketemu di lain kesempatan, dan kepada pendengar kita akan kembali lagi minggu depan dengan talk show dengan salah satu grup musik baru yang baru mengeluarkan albumnya. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Ya, selamat malam, sampai ketemu di lain kesempatan. Siap. Tuhan berkati. Kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan, kita masih ada waktu. Atau ada ide mau bikin talk show apa? Boleh tuh.
Mas Tekong. Kalian bahas dulu. Aku ada sesuatu yang urgent kelihatannya dari Kerry. Aku dulu ya. Oke, Pastor. Pas ya kalian sharing-sharing, nanti kita cari waktu lain ya. Iya, makasih Pastor Kom. Oh ya, thank you for the time. Bye. Thank you. Yeah, bye. Iya, saya juga pagi ini ya ngelihat dari luar negeri begitu masuk ya.